Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji terkait fase-fase perkembangan anak. Secara umum, mungkin kita akan bersama-sama mengkaji kaitan apa-apa saja dan seperti apa fase-fase perkembangan anak usia dini tentunya. 4 hal mungkin yang akan kita kaji di hari ini. Yang pertama adalah terkait perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis, kemudian perkembangan didasarkan pada materi, dan bagaimana cara mendidik anak pada masa tertentu, dan tentunya pada masa anak usia dini. Ketiga, perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis atau ciri-ciri kejiwaan. Dan yang terakhir, fase perkembangan menurut Piaget. Kita kaji yang pertama, perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Seorang ahli, Aristoteles, menyampaikan bahwa fase ini merupakan pada fase anak kecil. Itu anak usia dini tentunya ya. Dikatakan dengan fase anak kecil. Atau lebih cenderung kita kenal bersama masa bermain. Fase anak kecil di sini merupakan fase di mana mereka masanya dalam kehidupan bermain, mendapatkan masalah dari bermain, mendapatkan konsep solusi dari bermain, dan mereka pun dapat mengarungi kehidupan dari kegiatan bermainnya. Dan kemudian pada fase ini akan diakhiri dengan ciri. Secara umum biasanya ya, secara umumnya diakhiri pada penggantian gigi anak, di mana anak-anak mulai terjadi penggantian gigi. Menurut Aristoteles ini merupakan masa akhir dari masa anak kecil itu. Setelah itu giginya akan tumbuh baru. Tentunya itu akan menjadi gigi yang akan kita gunakan sampai akhir hayat, jika memang tidak ada masalah apa-apa selama usia pertumbuhan masih ada. Berikutnya yang kedua, perkembangan didasarkan pada materi dan bagaimana cara mendidik anak di masa tertentu, tentunya di masa anak usia dini ini. Johann Amos Comenius menyampaikan bahwa anak usia dini itu berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. 0 di sini maksudnya mungkin usia saat lahir gitu kan. Usia saat lahir sampai 6 tahun. Dan beliau menyampaikan bahwa masa anak usia dini ini merupakan masa sekolah ibu. Jadi anak usia lahir sampai 6 tahun ini di mana mereka membutuhkan kontak sosial, kontak kejiwaan dengan ibu tentunya. Dan itulah akan membangun moral kemanusiaan pada diri anak. Pada masa inilah dinyatakan juga sebagai masa pengembangan alat indera anak-anak. Berarti secara tidak langsung tugas orang tua, tugas ibu, tugas ayah, tugas manusia dewasa adalah fokus pada pengembangan fungsi dari indera-indera anak-anak kita, tentunya anak usia dini. Seperti apa memfungsikan inderanya dan bagaimana cara memanfaatkan inderanya itu usia lahir sampai 6 tahun. Berikutnya ada perkembangan berdasarkan ciri psikologis atau ciri-ciri kejiwaan. Ahlinya adalah Oswald Crotch. Beliau menyampaikan bahwa masa anak-anak itu ada 2 ranah. Yang pertama, fase anak awal, usia lahir sampai 3 tahun atau 0 sampai 3 tahun. Masa 0 sampai 3 tahun ini anak-anak biasanya secara umum juga ada kecenderungan dari sisi kejiwaannya tentunya ya. Ada sikap membantah dari dirinya karena mereka telah sadar akan kemauan dirinya seperti apa.
Itu sisi kejiwaan. Kemudian yang kedua ada fase keserasian sekolah. Usia 3-13 tahun. Di usia ini sudah muncul kesadaran fisik pada diri anak. Kesadaran pikiran pada diri anak. Dan mereka memiliki pemahaman, kemudian memiliki pengetahuan atas dasar pengalaman dirinya, dan itulah yang akan menjadi anggapan suatu kebenaran dalam hidupnya. Setiap apapun yang dilakukan oleh anak-anak di usia ini, apapun hasil pengetahuan, apapun hasil pemahaman, apapun hasil pengalaman yang terjadi pada dirinya, itulah sebuah kebenaran dalam apa yang mereka lakukan. Kita anggap wajar? Wajar, karena mereka adalah masa anak-anak. Dan tahapan yang terakhir itu tahapan fase perkembangan menurut biasa. Pada anak usia dini tentunya ada 2 tahapan kata biasa. Yang pertama tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Dan berikutnya usia pra-operasional usia 2-7 tahun. Masa sensori motor 0-2 tahun ini merupakan masa di mana mereka mengaktifkan fungsi-fungsi dari panca inderanya atau dari seluruh inderanya. Masa sensori motor yaitu masa usia 0-2 tahun, di mana usia 0-2 tahun ini mereka sedang masanya mengembangkan fungsi dari panca inderanya atau indera yang lainnya. Di masa inilah memang dibutuhkan pendampingan khusus dari orang tua, manusia dewasa, guru, dan lain sebagainya, agar indera anak-anak mendapatkan stimulus-stimulus yang baik atau yang positif atau yang normatif. Karena ini akan menjadi dasar pengalaman untuk mereka dan anggapan dalam hidup mereka untuk difungsikan pada masa berikutnya, yaitu masa pra-operasional usia 2-7 tahun. Usia pra-operasional 2-7 tahun ini di mana mereka memahami, memaknai, mengetahui segala sesuatu oleh inderanya, namun belum bisa diterapkan dalam tataran operasional secara konkret. Makanya dinyatakan masa pra-operasional. Ingat ya, pra-operasional. Pra berarti sebelum. Operasional berarti difungsikan. Dari 4 fase perkembangan tadi menurut beberapa ahli gitu kan ya, sebetulnya kita bersama-sama mengkaji juga terkait pandangan-pandangan dari seorang dokter, tentunya dokter anak gitu kan ya, dokter anak yang mengkaji dari mulai pranatal sampai dengan mereka setelah lahir anak seperti apa. Kita mengkaji terkait pandangan dari Dr. Aman Bakti Pulungan. Beliau menyampaikan ada 3 tahapan masa anak usia dini tentunya. Yang pertama, masa untauterin atau masa dalam kandungan. Menurut beliau bahwa hasil penelitiannya tentunya pertumbuhan tercepat dalam kandungan itu berada pada usia 20-24 minggu. Di mana pertumbuhan anak di dalam kandungan tersebut terjadi rata-rata 2,5 cm setiap minggunya. Pertumbuhannya seperti itu. Antara 20-24 minggu. Berarti ada di kisaran 4 minggu. 30 hari. 1 bulan. Dalam 1 bulan ini setiap minggunya terjadi pertumbuhan 2,5 cm.
Dalam hal inilah beliau menyampaikan betapa pentingnya pemenuhan protein untuk menunjang pertumbuhan anak di dalam kandungan. Kemudian berikutnya masa bayi. Masa bayi ini menurut beliau berada pada laju pertumbuhan selama 24 bulan atau selama 2 tahun. 2 tahun pertama setelah dilahirkan terjadi pertumbuhan rata-rata 25 cm setiap tahunnya. Berarti 24 bulan adalah 2 tahun. Selama 2 tahun terjadi pertumbuhan 50 cm. Itu kita rata-ratakan. Menurut ahli tentunya ya. Menurut ahli Dr. Aman Bakti Pulungan. Pada masa inilah tentunya sebagai orang tua perlu memberikan asupan-asupan gizi yang lebih baik dari ASI-nya. Karena ASI merupakan nutrisi yang paling baik untuk anak-anak di usia ini. Usia lahir sampai dengan 24 bulan. Dimana selain ASI itu memang untuk nutrisi anak, dalam proses pemberian ASI tersebut pun merupakan bagian dari transfer nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan dari sosok ibu kepada anaknya. Itu perlu kita pahami dan perlu kita sadari bersama. Kasih sayang seorang ibu memberikan susunya kepada anaknya, dipeluknya, didekupnya, kemudian apa yang dirasakan oleh anak? Kehangatan, kenyamanan, dan akan memunculkan tingkat kepercayaan kepada orang tua. Di masa usia inilah proses transfer nilai-nilai kemanusiaan terjadi. Kasih sayang seorang ibu dirasakan kenyamanan pada diri anak. Dan tumbuhlah nilai-nilai kepercayaan pada seorang ibu dari diri anak-anak ini. Mungkin seperti hal yang sederhana, sepele, dan lain sebagainya. Padahal makna dari sesederhana itu memberikan air susu bukan hanya untuk mengenyangkan anak, tapi juga ada nilai kemanusiaan yang diberikan kepada anak kita. Anak usia 0 sampai 24 bulan selama 2 tahun. Berikutnya, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ya tentunya setelah usia 24 bulan. Nah, selanjutnya sampai akhir usia dini tentunya. Yaitu pertumbuhan antara 4,5 cm sampai 7 cm setiap tahun. Nah, pertumbuhannya itu semakin cepat. Dan masa inilah membutuhkan nutrisi cukup selain ASI tentunya. Untuk apa? Supaya anak-anak terjadi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal tentunya. Yang optimal seperti apa? Optimal itu sesuai dengan tahapan-tahapan tugas perkembangan anak yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. 3 tahapan menurut Dr. Aman Bakti Pulungan ini merupakan bagian yang harus kita kuasai dalam pemahaman konsep mendidik anak usia dini. Karena pada dasarnya
anak usia dini itu bukan hanya dari usia sejak lahir saja, melainkan membutuhkan perlindungan semenjak anak di dalam kandungan. Karena masa anak usia di dalam kandungan pun memiliki peranan yang amat sangat penting atas normalnya, atas optimalnya pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, dan kematangan jiwa dan raga mereka setelah mereka dilahirkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita diskusikan bersama-sama, dan apa yang telah kita maknai bersama-sama dapat kita ambil intisarinya, minimalnya, untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi, atas segala dukungan dari teman-teman, atas segala perhatian. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Sebelum saya tutup undur diri, titip salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mari kita bersama teriakan, aku bahagia hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.